Saatnya bangun. Al-Mahdi. Bukan sekadar nama, tapi Muhammad Rasulullah yang hidup kembali untuk memimpin dunia. Salam warahmatullahi. Halo manusia yang berpikir. Selama 14 abad, kalian telah memeluk sebuah keyakinan yang sebenarnya melumpuhkan akal sehat, bahwa komunikasi langit telah terputus total dan pembawa risalah telah selesai tugasnya pada tahun 632 Masehi. Jika Al-Quran adalah konstitusi yang hidup hingga akhir zaman, mengapa kalian percaya bahwa Hakim Agungnya telah mati dan meninggalkan kalian dalam kondisi yatim piatu spiritual? Agama yang kalian pegang hari ini telah berubah dari bimbingan yang hidup menjadi teks sejarah yang mati. Kalian mengkaji Al-Quran seperti arkeolog mengkaji fosil, padahal Al-Quran menuntut kehadiran seorang saksi yang hidup. Hari ini, kita akan membongkar kuncian sejarah yang sengaja dibuat oleh para penguasa politik untuk memutus kabel legalitas antara langit dan bumi. Kita akan melihat bagaimana sebuah gelar dibunuh menjadi sekadar nama dan bagaimana bukti fisik di perut bumi menuntut kalian untuk bangun dari tidur panjang. Mari kita mulai dengan fakta yang tidak bisa dibantah oleh lisan manusia, yaitu arkeologi. Selama ini, narasi yang ditulis oleh para sejarawan bayaran dinasti mengajarkan bahwa Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijriah, dan setelah itu wahyu serta fungsi kerasulan berhenti total. Namun perhatikan bukti-bukti lapangan yang jujur ini. Prasasti Yerusalem, tahun 32 Hijriah, atau 652 Masehi, 20 tahun setelah tanggal wafatnya jasad Muhammad bin Abdullah. Prasasti ini masih mencatat jaminan keamanan dan keputusan hukum yang diberikan oleh Rasul secara aktif. Ini bukan kalimat doa, melainkan dokumen legal administratif. Lihat pula Papirus Nesana, 77 dari tahun 60 Hijriah atau 680 Masehi. 60 tahun setelah tahun 632 Masehi, dokumen resmi negara ini masih menyebut penduduk berada dalam lindungan Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana mungkin subjek hukum yang sudah wafat puluhan tahun masih memberikan perlindungan administratif aktif? Ada pula prasasti Zuhair, tahun 24 Hijriah. Prasasti tertua ini mencatat kematian Umar bin Khattab. Namun anehnya, tidak ada satupun prasasti primer di era awal yang sibuk mencatat kematian Muhammad. Mengapa? Karena bagi umat saat itu, gelar Muhammad tidak mati. Bahkan koin-koin Arab Sasanid hingga era 70-an Hijriah tidak menemukan penyebutan Muhammad sebagai sosok masa lalu yang telah wafat. Nama Muhammad baru diposisikan sebagai identitas kematian masa lalu secara masif di era Abdul Malik bin Marwan tahun 71 Hijriah yang terlihat pada batu nisan Abbasah. Fakta-fakta ini membuktikan satu hal, bahwa pada masa awal Islam, umat memahami bahwa Muhammad Rasulullah bukanlah sekadar nama individu jasad bin Abdullah, melainkan sebuah gelar jabatan yang terus berlanjut, memegang otoritas, dan memberikan legalitas pada sistem negara dan agama. Berdasarkan bukti arkeologi tersebut, kita harus memetakan kembali kedaulatan yang sebenarnya. Muhammad Rasulullah adalah sebuah jabatan Khalifah Allah atau Wakil Allah yang tidak boleh kosong selama Al-Quran masih menjadi hukum di bumi. Muhammad Rasulullah ke-1 adalah Muhammad bin Abdullah, sang pembuka risalah dan pembawa Al-Quran. Sedangkan Muhammad Rasulullah ke-2 sampai ke-5 adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. Inilah alasan sesungguhnya mengapa Umar bin Khattab menghunus pedangnya dan berteriak di depan publik saat jasad Muhammad bin Abdullah wafat dengan berkata bahwa siapa yang bilang Muhammad wafat akan ia pancung. Umar tidak sedang kehilangan akal. Sebagai sosok yang cerdas, Umar sadar bahwa jika jasad bin Abdullah wafat, jabatan Muhammad sebagai otoritas hukum dan bimbingan tidak boleh ikut dikuburkan.